Mm. Yuk, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon perkenalkan dulu. Di sini kami kelompok manajemen program kreatif TV membuat makalah tentang analisis program variety show Sibolang, gitu, Bocah Petualang. Di sini kami beranggotakan Amanda Fauzan, Caida Rajis, dan saya sendiri, Faik Ar-Rozak, Fajar Fadila Rizky, Ferdiana, dan Gilar. Yang sekarang mungkin ada beberapa orang yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja menuju kepada presentasi yang akan kami lakukan. Pasti teman-teman semua sudah tahulah di sini tentang acara Sibolang ya. Sibolang merupakan acara anak-anak yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta Trans 7. Program ini telah mewarnai televisi Indonesia sejak 26 Maret pada tahun 2006 dan telah meraih banyak penghargaan. Sibolang sendiri memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya Nusantara yang dikemas oleh petualangan anak-anak. Maka dari itu, program ini telah mendapat image positif di mata masyarakat sebagai program yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menghibur. Sibolang menayangkan aktivitas anak-anak seperti bermain, membantu orang tua, hingga membuat kerajinan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Sibolang selalu menyuguhkan informasi mengenai keunikan budaya Indonesia berdasarkan sudut pandang dan penyampaian anak-anak. Meskipun Sibolang merupakan program anak-anak, awareness yang baik telah menjadikan Sibolang sebagai program yang layak untuk ditonton oleh orang dewasa, baik pria maupun wanita. Baik, selanjutnya kepada prediksi manajemen perencanaan program. Sibolang menjadi program televisi yang cukup diminati oleh peminat televisi, terutama dari golongan anak-anak hingga remaja. Beberapa hal yang dapat dikembangkan oleh program Sibolang diantaranya adalah menampilkan visual yang lebih baik, alur cerita dapat dieksplor lebih luas, dan berbeda dari acara-acara yang lain. Kemudian pada slide selanjutnya, prediksi budgeting program akan disampaikan oleh Amanda Fauzan. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih Caidar. Selanjutnya saya akan membahas tentang prediksi budgeting program dari program Sibolang. Mangga next. Secara umum, prediksi budgeting program Sibolang bocah petualang meliputi anak-anak yang menjadi Sibolang, lalu ada kameramen, lighting, reporter, sound, editor, dan pengisi suara, dan selanjutnya ada juga tempat yang menjadi lokasi syuting dan properti syuting seperti mic, klip, kamera, dan lain-lainnya. Selanjutnya. Lalu ada beberapa proses dari prediksi budgeting si program. Nah, pada tahap praproduksi, selama proses praproduksi, kru melakukan riset dan mencari topik serta daerah yang cocok untuk dijadikan episode Sibolang selanjutnya. Lalu pada proses pasca produksi, selama proses pasca produksi, kru mempersiapkan bahan dan materi untuk editing, mulai dari mengambil episode, untuk materi episode, repackage, mengambil voice over, serta menyerahkan naskah yang sudah diedit oleh produser ke ruang editing. Selanjutnya ada segmentasi program Sibolang. Oke, next. Pada dasarnya, program Sibolang yang tayang di stasiun televisi swasta Trans 7 merupakan program yang menayangkan petualangan dan kehidupan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia, terutama mereka yang hidup di sebuah pedesaan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai budaya lokal, memberikan informasi mengenai kekayaan flora dan fauna di Nusantara, menanamkan rasa cinta tanah air, dan berbakti kepada orang tua, serta memperkenalkan kekayaan alam Indonesia. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Gilar Firgawan.
Ya, terima kasih kepada rekan saya Amanda Fauzan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari program Sibolang atau Bocah Petualang. Nah, kelebihan yang pertama adalah dia mengajarkan banyak nilai moral. Nah, salah satu nilai moral yang dapat dipelajari dari tayangan Sibolang ini adalah audiens dapat belajar untuk berpikir bahwa bahagia itu tidak melulu tentang uang. Nah, program ini juga memberikan gambaran kepada audiens untuk tidak terlalu berpacu terhadap uang. Nah, yang kedua, dapat mempelajari berbagai budaya Indonesia. Tiap episode dari Sibolang ini terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari program Sibolang yang dimana audiens dapat belajar banyak tentang ragam budaya di Indonesia. Dan kelebihan yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan alam sekitar. Nah, audiens dapat mempelajari tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan alam sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya yang mana terdapat flora dan fauna di berbagai daerah di Indonesia. Secara kebiasaan tiap adat dan budayanya pun jelas berbeda-beda. Nah, itu tadi kelebihannya, sedangkan kekurangannya ada dua. Yang pertama, dapat menghilangkan konsentrasi bagi audiens yang menontonnya, karena unsur hiburan yang terdapat di dalam program Sibolang ini dapat memberikan distraksi atau gangguan bagi beberapa audiens, terlebih anak-anak, hingga dapat menghilangkan konsentrasi mereka dalam mempelajari isi program dari Sibolang ini. Dan yang kedua, dia bisa menyita waktu audiens, mengingat program Sibolang ini memiliki durasi yang cukup lama dan panjang, sehingga dapat menyita waktu audiens. Nah, hal ini tuh bisa berpengaruh terhadap waktu-waktu produktif beberapa audiens. Next. Dan yang terakhir ada analisis peluang dan tantangan dalam program Sibolang. Nah, berdasarkan kekurangan dan kelebihannya, program Sibolang ini masih memiliki peluang untuk tetap eksis di era digital seperti saat ini. Nah, beberapa peluang yang dapat menjaga eksistensi program Sibolang, yang pertama adalah dari segi permainan tradisionalnya. Nah, si permainan tradisional ini ditayangkan pada program Sibolang merupakan permainan yang semakin sulit dijumpai saat ini. Nah, karena dewasa ini, anak-anak lebih familiar dengan permainan-permainan yang terdapat pada gadget. Maka dari itu, jenis permainan yang disuguhkan oleh Sibolang secara tidak langsung akan memicu rasa penasaran halayak, khususnya halayak anak, untuk menonton program Sibolang. Sedangkan yang ada lagi peluang yang keduanya itu adalah pengenalan budaya dan alam yang dibawakan berdasarkan perspektif anak-anak. Dari segi tantangannya, ada dua juga. Yang pertama dari segi unsur hiburannya, karena kita juga telah mengetahui ya bahwa program Sibolang ini merupakan program yang tidak hanya mengedukasi, tapi juga menghibur, jadi edutainment. Nah, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kognisi halayak, tetapi juga kebutuhan afeksi. Namun, tak jarang program Sibolang ini memiliki porsi informasi hiburan yang justru malah lebih banyak dibandingkan informasi edukasinya. Nah, hal inilah yang dapat mengganggu konsentrasi halayak, terutama anak-anak dalam mencerna informasi edukasi. Sedangkan tantangan yang kedua adalah pengemasan program di tengah digitalisasi. Saat ini, minat halayak terhadap televisi itu sudah perlahan berpindah menuju platform digital. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi program Sibolang untuk menentukan konten Sibolang seperti apa yang cocok untuk ditayangkan melalui platform digital. Nah, sehingga eksistensi program ini bisa tetap dinikmati oleh halayak, khususnya anak-anak. Nah, pengemasan program yang lebih kreatif akan sangat berpengaruh tentunya terhadap kualitas program dan juga minat halayak. Nah, program yang sudah dapat dikatakan sebagai program yang melekat di ingatan halayaknya ini. Next. Nah, kiranya seperti itu penjelasan mengenai analisis program Sibolang dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.